Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina karim sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa qudwatina habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan keimanan kita ini di dalam hati kita sehingga terwujud dalam fisik kita, hingga nafas kita terakhir dihembuskan dari diri kita, dan hingga kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kenikmatan yang sebenar-benar nikmat yang abadi selama-lamanya. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah petunjuk kita, beliaulah sang guru kita, beliaulah sang yang sangat-sangat kita cintai, beliaulah panutan kita, beliaulah imam kita, beliaulah pemimpin kita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala dhatil Muhammadiyyati wal al waghfir lana ma yakunu wa ma qad kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulid wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Walhamdulillah. Pertama kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairul jazak, kataballah fi mizan hasanatikum, kepada seluruh pengurus majelis ini yang menjadikan kita berkumpul dalam keimanan, berbicara tentang iman, dan insya Allah nanti berpisah juga karena iman. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita dalam keimanan bersama sang pemimpin kita Nabi Muhammad SAW di dunia, barzakh, dan akhirat. Kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh yang hadir, teman-teman semua, yang saya yakin Masya Allah semuanya wali-wali Allah yang bisa menyempatkan diri untuk tetap berbahas, hadir, mendengar majelis ilmu. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan sebaik-baik balasan kebaikan kepada kita semua, amin ya Rabb. Selanjutnya mohon maaf, harusnya tadi kita jadwalnya jam 8 ya, tapi karena Al-Fagir ternyata kata dosen di Yordania untuk hadir kuliah online. Bahkan ini sekarang ini masih kuliah online sebelah. Tapi alhamdulillah, insya Allah semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Judul pertemuan kita kali ini Masya Allah sangat milenial sekali. Stop insecure, perbanyak syukur. Insya Allah Allah akan memberi nikmat dan rahmat yang tak tertukar. Na'am wa ni'am ajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Yang artinya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang keluar berdakwah di jalan Allah dan beriman kepada Allah dan mengatakan kami ini termasuk orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pula menjadikan kita hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua perkara, yaitu akal dan hawa nafsu. Akal dan hawa nafsu. Maka akal itu tidak bisa dinafikan dari sifat kemanusiaan. Ada beberapa golongan yang mengatakan bahwa akal itu tidak diperlukan dalam agama. Sedangkan agama itu hanya butuh yakin.
Padahal keyakinan sendiri tidak mungkin datang kecuali daripada salah satu sebab, yaitu sebab akal, berpikir. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menggunakan akal, berpikir bahwa pertama kali saat beliau ditinggalkan di dalam gua saat kecil, lalu melihat keluar, melihat bintang, beliau katakan, ini Tuhanku. Tatkala bintang itu hilang, maka beliau katakan, tidak mungkin Tuhan itu hilang seperti itu. Lalu melihat lagi bulan purnama, lalu dia katakan, inilah Tuhanku. Lalu dia katakan, tidak mungkin karena ini hilang. Lalu melihat lagi matahari keesokan harinya, dia katakan, inilah Tuhanku. Lalu ketika hilang, beliau katakan, tidak mungkin Tuhanku hilang. Begitulah keimanan. Begitu juga apabila ada yang mengatakan, tidak, lihatlah keimanannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah katakan A, langsung beliau imani A. Katakan B, langsung beliau katakan B. Tidak. Sesungguhnya keimanan Sayyidina Abu Bakar pun, beliau menggunakan akal. Beliau berpikir bahwa Sayyidina Muhammad SAW orang yang amin, yang sangat jujur, yang sangat amanah, yang sangat baik. Otomatis semua perkataannya baik, lalu ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu nanti akan kita bahas mungkin dengan para masyaikh yang membahas lebih dalam tentang bab akidah. Al-muhim, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu tidak dapat dinafikan. Beberapa orang mengatakan menjadikan Nabi Muhammad SAW bagaikan sekedar tukang pengantar surat. Bagaimana itu tukang pengantar surat? Oke, surat mungkin sudah lama. Tukang pengantar paket deh. Apa itu tukang pengantar paket? Ketika kita gunakan handphone, kita pesan suatu barang, maka barang itu akan dititipkan kepada kurir dari toko tersebut untuk sampai ke kita. Begitulah beberapa golongan yang salah dalam Islam menyerupakan Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai barang itu dengan amanah, kita terima barang itu, misalnya tasbih, kita terima, lalu kita katakan, terima kasih banyak, sudah, nanti kita kasih bintang 5. Beliau pun pergi, kita tidak lagi ada urusan sama dia. Ketika ada kerusakan dan lain-lain, nanti kita buka lagi aplikasi, kita langsung katakan ke yang punya toko. Atau ketika ada sesuatu yang kurang, kita buka aplikasi, kita langsung katakan ke toko. Beberapa orang mengatakan seperti itu, Nabi Muhammad SAW sudah wafat, sudah meninggal. Maka urusan kita dengan Nabi Muhammad SAW sudah selesai. Kita tidak ada perlu lagi. Jazakallahu khairan jazak, terima kasih sudah menyampaikan, tapi sekarang saya dengan Allah. Maka orang-orang seperti ini kita katakan orang yang paling sombong daripada sesombong-sombongnya orang di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Sang Khaliq. Kita beberapa kali membahas, ataupun kalau ada yang pernah mengikut di pengajian sebelumnya, bahwa ada dua zat yang berada di alam ini yang tidak bisa dipisahkan, yaitu zat Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, ataupun Al-Makhluk, yang diciptakan. Jadi sesuatu itu imma, adapun dia pencipta, adapun dia yang diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala secara ittifaq semua sepakat bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat Sang Maha Pencipta. Tidak ada yang menciptakan beliau, maka beliaulah pencipta. Otomatis ta'rif ataupun arti daripada makhluk ialah masih Allah, apapun selain Allah, langit, bumi, air, udara, api, angin, manusia, jin, syaitan, malaikat, hewan, tumbuhan, semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq tidak diragukan lagi tentang kemuliaannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan selanjutnya yang disebut makhluk. Dan daripada semua makhluk, berbagai macam berjuta-juta makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ini, Allah ciptakan sebaik-baik makhluk. Setelah Allah pilih sebaik-baik makhluk ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik ibadah, termasuk sebaik-baik ibadah. Bayangkan saja, sebenarnya secara akal, bagaimana menyebut nama seorang makhluk menjadi ibadah di sisi Sang Pencipta, karena perintah Sang Pencipta tersebut. Tidak mungkin itu terjadi kecuali sang makhluk itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Stop insecure. Insecure itu apa sih? Merasa nggak percaya diri, merasa takut, merasa lemah. Tidak. Kita harus bangga.
Sebagai orang beriman kita harus berbangga. Kita ini orang beriman. Kita ini orang Islam. Kita ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh berbangga dengan hal demikian. Nah, berbangga dengan sombong beda masalah. Sombong itu membanggakan diri dengan merendahkan orang lain. Disadari maupun tidak disadari. Contoh, nih, saya punya jam nih. Jam ini bagus. Dipakai jelas ngeliat waktunya. Warnanya bagus. Bisa jadi tidak sombong. Tapi dengan niat, kita bilang ini bagus sih segala macam. Dengan niat, mengecilkan jam yang dipakai oleh orang lain. Katakan, oh ini jam kita ini lebih bagus sih daripada orang lain. Orang itu jelek ini segala macam. Maka itu dikatakan sombong. Batul haq wa tunnas. Menolak kebaikan dan memandang sebelah mata orang lain. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW, berjalan dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepakat, tidak boleh merendahkan orang lain walaupun sebanyak apapun dosanya. Walaupun sekafir apapun kekafiran. Tidak boleh merendahkan orang lain seberapa banyak pun dosanya, seberapa besar pun kekafiran. Tidak boleh kita rendahkan. Nah, kita katakan salah perbuatannya, tapi tidak boleh mencaci maki raganya. Karena sesungguhnya raga yang tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kita nih nanti insya Allah ada yang punya anak. Insya Allah, senangkan apapun anak kita, sejahat apapun anak kita, ketika dihina orang lain, kita akan marah. Kita katakan, jangan kau hina anak saya, ini anak saya. Lalu orang itu katakan, kamu aja caci maki anakmu kok, kamu aja mukul anakmu kok, apa akan kita bilang loh? Itu kan anak saya, hak saya mau mukul, saya mau marahin itu hak saya, tapi kamu tidak ada hak memarahi anak saya. Nah, begitulah hakikatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, nah, di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang melihat suatu permukaran, maka ubah. Kalau tidak kuat mengubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan lisannya. Kalau tidak kuat dengan lisannya, maka ubahlah dengan hatinya, dan itu selama-lama iman. Afwan, ya, ini suaranya jelas nggak kedengaran? Jelas ya insya Allah. Sebab tadi ada notifikasi katanya internetnya lemah. Semoga tetap lanjut ya. Nanti kalau misalnya suaranya terputus atau apa, harap dikasih tahu. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hanya sebagian hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menghukum yang lain. Sebagai wasilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukum. Contoh begini. Apabila ada orang mencuri, ini hukum Islam telah berdiri nih, hukum syariat sudah berdiri. Ada orang mencuri emas 2 kilogram, misalnya kita katakan. Oh, terus kita bilang nih, kita dari rumah nih, kita keluar ke rumah tetangga kita, langsung kita bawa pedang. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, kita katakan. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, apabila mencuri, maka dipotonglah tangan, lalu kita memotong tangan orang tersebut. Padahal kita bukan hakim, bukan qadhi, bukan jaksa, bukan lain-lain, kita potong. Maka di situ kita telah jatuh ke dalam kesalahan. Mungkin saja bisa jadi jatuh kisos pada kita pun ikut dipotong tangan kita oleh hakim, karena telah berhukum di luar dari kemampuan kita. Nah, sehingga di dalam Islam itu indah sekali. Tidak ada merendahkan diri orang lain ataupun merendahkan diri sendiri di hadapan orang lain. At-tawadhu, dia tawadhu beda dengan merendahkan diri di hadapan orang. Tawadhu berbeda, merendahkan diri, merendahkan derajat diri itu beda. Nah, beda. Itu pembahasan yang panjang. Mungkin kalau kita akan bahas nanti di bab tawadhu bagaimana. Untuk tidak insecure, yaitu tadi menjalankan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan bahwa sesungguhnya saya ini termasuk orang beriman, orang Islam. Jangan sampai malu dengan keislaman kalian. Jangan sampai malu dengan kesyariatan kalian. Apakah ada orang yang malu memakai jilbab di kalangan yang tidak berjilbab? Oh, bahaya sekali. Sekarang kita balik deh.
Ketika kita katakan afwan, tapi aneh itu malu loh kalau bawa Quran kemana-mana. Kenapa? Nanti dibilang so alim, nanti dibilang so ustaz, so ustazah, nanti dibilang kok kemana-mana bawa Quran. Coba kita balik. Berapa banyak orang yang bawa gadget sekarang? Dia nggak malu. Padahal dipakai, na'udzubillah, mungkin dipakai dalam kondisi kefasikan, kekafiran, kemaksiatan, dan lain-lain. Mereka tidak malu. Maka kenapa kita yang membawa syiar-syiar keagamaan merasa malu membawa syiar tersebut? Terkadang kita ini nggak tahu dakwah itu bisa kena ke orang lain, bukan sekedar dari mendengar percakapan kita. Bisa jadi dakwah sampai ke orang lain dari sikap kita, dari perilaku kita, dari pakaian kita. Kami diajarkan oleh masyayikh kami, Syekh Al-Qadum Hafizahullah Ta'ala. Kami sudah kurang lebih, mungkin ada 10 negara yang kami kunjungin bersama beliau. Dibawa kita rihlah da'awiyah. Beberapa kali kita ke bagian Eropa, di negara Turki, pergi ke sana. Ke daerah yang sangat-sangat ateis, sangat-sangat tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepada Allah, kepada Tuhan manapun yang dikatakan Tuhan, dianggap Tuhan, mereka tidak beriman. Mereka hanya meyakini diri mereka sendiri. Kalau kita dakwah, kita katakan, ayo bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin mereka tidak akan tertarik. Kita pergi ke salah satu university. Sangat terlihat sekali university itu bukan orang-orang yang beragama secara zahir. Lalu dikatakan, sekarang kita pakai baju paling bagus, jubah yang paling bagus, sorban yang paling bagus, dengan tasbih yang paling bagus, kita jalan aja di kampus itu dengan niat dakwah. Semoga saja mereka itu dengan melihat cara kita berpakaian, mereka tergugah hatinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu kita ngomong, diam aja kita. Dakwah bisom, dakwah diam, tapi dengan pakaian. Karena kenapa? Mereka itu sangat suka fashionis, sangat suka fashion. Nah, saat kita pergi ke sana, Masya Allah, dengan segala fashion yang terbuka dan tertutup, setengah berpakaian, setengah tidak berpakaian. Ketika kita pakai jubah, pakai imamah, pakai tasbih, kita jalan tanpa kita ngomong. Beberapa dari mereka itu mendekati kita. Masya Allah Syekh, mereka nyebutnya Syekh, atau kok di Turki mereka biasa nyebut Hoja. Masya Allah, kami sudah lama tidak melihat orang berpakaian seperti ini. Kami baru teringat sekarang dengan apa itu yang namanya Islam. Ternyata Islam itu indah. Ternyata Islam itu indah. Ternyata Islam itu cantik. Ternyata Islam itu rapi. Karena selama ini kami lihat kalau ada orang berjubah, jubahnya kancingnya setengah naik, setengah turun, sebelah kanannya kotor, celananya dan bajunya tidak sama warnanya, imamahnya berantakan. Nah kami lihat, Masya Allah, ternyata Islam itu indah. Sekarang coba dong bawa kami sekali-sekali ke majelis kalian. Cuk, lihat, beberapa orang ada asar di hati mereka karena melihat pakaian kita. Terkadang ada beberapa orang juga seperti menghina kita di depan kita karena lingkungannya, tetapi dari dalam hati mereka tergugah. Pernah terjadi, banyak sekali terjadi. Kita pergi ke salah satu circle di negara non-muslim, di Singapura. Nah, seakan-akan dia itu melihat kita dengan sinis, pakaiannya terbuka, sinis. Apa sih ini gitu? Karena dia bersama circle-nya. Gak lama, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menemukan Instagram kita dengan Instagram dia, lalu masuk ke DM kita. Assalamualaikum, dengan bahasa Inggris. Sebenarnya saya tertarik dengan ajaran yang kamu bawa. Dilihat dari pakaian. Apa sih sebenarnya ajaran yang kamu bawa? Berapa banyak orang yang tergugah karena pakaian kita. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah, maha indah, dan suka dengan keindahan. Maka jangan remehkan pakaian kalian. Islam itu tidak sekedar yang di beberapa katakan Islam itu di hati, Islam itu di hati. Tetapi yang zahir juga dibutuhkan di dalam Islam. Engkau pakailah pakaian keislaman, sebaik-baik pakaian Islam. Karena itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah kalau ada perkataan,
Jilbabi dulu hatimu, baru jilbabi jasadmu. Tutupi aurat hatimu dulu, hatimu, baru tutupi aurat zahirmu. Tidak salah. Islam bukan begitu. Islam mengajarkan ubah di hati dan ubah di luar. Anda sebentar ya. Mungkin 1 menit sebentar. Afwan. Karena ini sekarang lagi menuju absen di kelas. Afwan banget, maaf banget. Nanti insya Allah nih dosennya sudah mau keluar kok dari kelas, nanti kita lebih enak. Udah. Nah, saya Al-Fakir khadimukum, pembantu antum semua, lebih condong kepada bahwa anak muda itu semua harus punya media sosial di zaman ini. Harus punya platform berdakwah. Tapi ingat, harus bisa menahan diri, mengontrol dirinya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa saya itu tidak menghilangkan hawa nafsu, tapi mengarahkan hawa nafsu itu kepada hal yang baik. Nah, mengarahkan hawa nafsu itu ke hal yang baik. Karena begini, hawa nafsu itu juga kita butuhkan dalam beribadah. Karena hawa nafsu itu kan suatu zat di dalam diri kita ini yang membuat diri kita condong kepada sesuatu. Bernafsu kepada kejahatan, dan begitu juga bernafsu kepada kebaikan. Maka anak muda nih sekarang lagi bergairah-gairahnya ini, lagi panas-panasnya, segala macam untuk bermain media sosial. Apa main media sosial, silahkan, tapi gunakan dalam kebaikan, dalam syiar. Engkau postinglah kalam-kalam ulama, posting foto tentang dirimu, nggak apa-apa, nggak ada masalah, asalkan menutup aurat dengan caption yang baik-baik. Alhamdulillah ini sekarang sudah selesai kuliah dengan caption yang baik-baik, sehingga engkau arahkan sesuatu hal itu menuju kebaikan. Sekarang dikatakan enggak, di dalamnya penuh dengan kemaksiatan dan lain-lain. Nah, kalau seluruh orang-orang yang beriman keluar dari platform tersebut, yang mana sebenarnya platform tersebut tidak harus untuk kemaksiatan, tapi karena orang beriman keluar dari sisi itu semua, maka isinya semua kemaksiatan. Maka lebih mudarat lagi. Maka dari itu anak-anak muda tidak apa-apa ini Instagram. Syekhona Al-Qarduni Hafizahullah Ta'ala, di awal beliau mendirikan Ma'had di Yordania, beliau itu mengharamkan, tidak membolehkan video apapun, foto, video tidak boleh. Lalu suatu saat dikatakan ya Syekh, dengan tim multimedianya, multimedia beliau bernama Said Hamzah Hasan. Beliau Masya Allah walaupun megang kamera, tapi sudah selesai kitab minhaj di Darul Mustafa. Beliau katakan ya Syekh, berapa banyak orang yang mau hadir majelis antum tapi nggak bisa hadir, jauh di ujung negara mana. Akhirnya beliau bilang nggak apa-apa, kalau gitu majelis umum udah deh dibuat live, buat media sosial kita buat Instagram dan lain-lain. Suatu saat kita bertemu dengan salah seorang dari negeri Maroko. Kita tidak pernah ketemu sama beliau sama sekali. Murid-murid Syekh Awan nggak ada yang pernah ketemu beliau, bahkan Syekh Awan nggak pernah bertemu. Lalu di tahun 2022 atau 2023 kita umroh sampai Madinah, ada satu orang murid, kita nggak kenal siapa ini, bukan dari jamaah di Ma'had. Masya Allah, marhaba, kaifa halukum Ilham, kaifa asbarukum, apa kabarmu Ilham? Kaget, ini kok orang tahu. Terus ketemu lagi sama teman saya Muhammad Umar, namanya orang Yordan. Masya Allah Muhammad Umar, kaifa halukum. Semua satu-satu disalami beliau. Dan beliau katakan, Syekh Awan, ini kan yang biasa duduk di ujung sana, yang ini duduk di sekian, yang ini biasa pakai pakaian begini, hafal sentil mungkin. Dan semua pengajian Syekh Awan beliau hafal. Syekh Awan bilang kaget, kenapa kamu bisa? Ternyata apa kata beliau, saya selama ini Syekh mengikuti akun media sosial antum, YouTube antum, channel antum, dan semua murid-murid antum saya ikuti. Sehingga seakan-akan saya ini berada di majelis antum. Dan seakan-akan saya ini sangat kenal dengan mereka semua. Dengan berkah media sosial. Maka anak muda silahkan bermedia sosial. Ada lagi anak muda, kami ini Ustaz suka traveling, suka motorbike, jalan-jalan naik motor segala macam, bagus. Siru fil ard,
Kata Allah Subhanahu wa taala, jalanlah kalian di muka bumi ini. Tapi ingat, perjalanan kalian, apa itu istilahnya, ngobrol perkara iman. Kita pergi misalnya ke daerah pegunungan, kita buat aja majelis di pegunungan itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung ini. Apa saja sih ayat-ayat atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan pegunungan. Lalu kita juga pergi ke pantai, ta'amulat, berpikir tentang Masya Allah indahnya pantai. Apa aja sih yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang pantai? Apa saja sih yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tentang pantai? Apa saja sih faedah-faedah yang dikatakan ulama tentang pantai? Nah, tapi ingat, jangan jadikan momentum kesyariahan tersebut menjadi benteng, cuma sekedar tameng, padahal di dalamnya cinta-cintaan. Nah, saya sangat tidak setuju dengan majlis cinta-cintaan. Yang mahram, yang bukan mahram dilarang pergi berduaan. Sekalipun itu dikatakan pergi majlis barang, wallah haram. Haram. Beberapa ulama kita sudah mengingatkan kepada kita, jangan menyampurkan sesuatu yang batil dengan yang hak. Yang batil dengan hak. Atau telepon, Assalamualaikum ukti, malam ini sudah sholat tahajud belum? Yuk kita tahajud bareng. Ayo sambil video call ya. Satu video call. Malaikat pun bingung, ini nulisnya di kanan, apa nulis di kiri. Dan itu kejadian. Atau, nah, para akhwat, Masya Allah, akhwat sekarang saya lihat top. Akhwat Indonesia yang paling top. Kenapa? Sangat semangat hadir ke majelis-majelis ilmu. Saya saksikan sendiri. Saya sering beberapa kali di Jakarta melihat majelis influencer. Nah, Masya Allah. Influencer syariah. Kita katakan influencer syariah. Saya tidak mengatakan alim syariah, alim yang influencer enggak, tapi influencer syariah, motivator syariah. Masih muda, datang di masjid, Masya Allah dengan para ustadz, saya udah kaget. Begitu mau keluar di rumah, kok ini banyak nih perempuan-perempuan bercadar, berjilbab, bawa motor ke masjid sebelah rumah. Masya Allah, alhamdulillah. Saya nggak tahu sama sekali siapa yang mau penceramah, nggak tahu. Saya cuma mau sholat zuhur. Begitu sholat zuhur selesai, saya masih di depan. Beberapa pemuda sudah mulai mundur, tapi saya nggak mundur, saya tetap di depan aja. Saya menunggu, ini siapa sebenarnya yang mau ceramah, saya nggak tahu. Masuk ustadznya, dengan seketika jamaah perempuannya, wah, teriak. Wah, ustadz, dengan menyebutkan nama-nama inisialnya. Dan ustadznya pun menyambut, iya, ini penggemar segala macam. Wallah, jamil. Kadang kita pun bingung. Mau kita katakan yang salah ustadznya, tapi jamaah yang berbuat demikian. Mau kita bilang jamaah yang salah, tapi ustadznya pun menyebut dengan demikian. Maka dari itu tolong saling membantu. Para jamaah maupun ustadznya saling menjaga. Begitu juga antara jamaah dengan jamaah lainnya. Jangan sampai nih ada orang bawa motor, laki-laki datang ke rumah perempuan, nemuin ayahnya. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Izin ya bu, anak perempuannya kemana? Ini mau hadir majelis. Ayahnya pun bilang, oh Masya Allah anak soleh, nggak apa-apa, bawa aja anak saya. Nah, anak laki-laki, perempuan, orang tuanya. Itu tadi saya bilang, malaikat bingung nih, mau naruh mana. Akhirnya dia, apa yang mau ditulis, sebelah kanan apa sebelah kiri? Ya, kita pun bingung sekarang. Nah, jadi belajar beradab. Islam tidak menjadikan perempuan itu seakan-akan berada di penjara. Tidak. Allah kadzab, yang bilang begitu bohong. Baca Sirah Nabawiyah. Kitab ini aja deh. Kami pernah membahas itu kitab Inaratul Hujan. Tentang Sirah Nabawiyah. Tentang peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya kurang lebih tebal, mungkin 300-400 halaman. Secara terperinci setiap peperangan. Di beberapa peperangan terjadi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sahabiyah. Apa itu sahabiyah? Laisa sahabiyah. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perempuan itu menjadi pasukan medis. Pasukan medis. Yang artinya mereka juga keluar rumah, tapi dengan adab-adab. Nah, jadi adab, pakaian, dan hati itu harus selaras. Tapi jangan juga kita menghubungi. Misal. Kalaupun ada yang ngerekam ini, tolong jangan dipotong. Misal. Saya takut sekali karena sekarang ini banyak tukang sunat yang tidak pada tempatnya, motong-motong kalam saat di video.
Nah, ini jangan dipotong ya, jangan dipotong. Permasalahan perempuan bercadar era modern. Saya ingin katakan permasalahan perempuan bercadar era modern. Bercadar bagus. Pakaian Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Alaihissalam bukan artinya saya Syiah. Alaihissalam karena keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berhak dikatakan alaihi wassalam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyid Muhammad. Kita katakan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pakai cadar, bagus. Sudah salat 5 waktu, bagus. Nah, tiba-tiba joget TikTok. Nah, kayak mana itu joget TikTok? Saya nggak pernah. Saya punya TikTok tapi isinya cuma qasidah-qasidah. Joget TikTok segala macam atau di reels Instagram masuk. Segala macam. Sengaja apa? Matanya dibuat kayak mata Fir'aun. Panjang gitu. Kan ini nggak kelihatan semua. Dibuat matanya panjang di video segala macam. Terus kita salahkan apa? Oh, buka aja cadarmu kalau kau. Salah. Dia dalam bab pakaian sudah top. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ganjaran yang sangat besar. Tapi dia bersikap, beliau telah jatuh ke dalam kesalahan. Maka salahnya itu yang diperbaiki, bukan yang benarnya semua dinafikan. Paham? Bukan artinya udah ngapain, percuma kamu sholat 5 waktu, percuma kamu pakai cadar kalau kamu masih tiktokan begitu, salah. Bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Karena manusia ini semua tempatnya salah dan dosa. Manusia adalah tempat salahnya dosa. Kalau karena satu kesalahan semua harus dihapuskan, maka semua dari kita telanjang. Semua dari kita nggak ada yang pakai pakaian. Kenapa? Tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Orang yang mengatakan saya tidak berdosa, saya tidak memiliki dosa, adalah orang yang paling berdosa. Karena kalau dia tidak berdosa, berarti dia tidak pernah merasakan daripada asma Allah al-husna al-ghafur, yang maha pemaaf. Kan dia nggak pernah berdosa. Berarti Allah Subhanahu wa taala nggak pernah memberi ampunannya kepada dia. Berarti tidak sempurnalah zat ketuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham? Jadi harus bedakan antara hati, pakaian, dan perilaku. Hati kita tidak ada yang bisa. Dikisahkan bahwa seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dalam peperangan ini dengan orang kafir. Lalu ini orang kafirnya sudah jatuh dan orang muslim ini sudah menodongkan pedangnya di lehernya. Lalu kata orang kafir ini, sekarang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dan orang itu bersyahadat, tapi apa kata sahabat itu? Tidak, kami tidak beriman, langsung disembelih. Selesai peperangan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, terjadi segini. Dia orang kafir Rasulullah. Karena pedang saya sudah sampai di lehernya. Dia takut mati. Maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tapi ya Rasulullah, ini orang kafir, dia pura-pura aja itu. Maka saya penggal. Maka Rasulullah memerah wajahnya, marah. Apakah kamu sudah membelah dadanya lalu melihat hatinya? Apakah dia beriman atau tidak? Apakah kamu tahu gimana dalam hati beriman atau tidak? Sekarang sesungguhnya kamu itu telah membunuh orang beriman. Bagaimana? Jadi dari kita ini tidak ada yang bisa menghukumi yang namanya hati. Hati biarkan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa kita menghukumi adalah pakaian, menutup aurat atau tidak, secara syariat atau tidak, dan adab. Itu bisa kita lihat melalui mata. Nah, tapi Allah Subhanahu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila wujuhikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu kan nggak melihat pakaian kita. Allah Subhanahu wa taala itu kan nggak melihat wajah kita, tapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati dan amalan kita. Lihat. Sebenarnya intinya itu ada di kedua. Pertama dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kalian dari gambaran fisik kalian, dari pakaian kalian dan wajah kalian. Tetapi Allah itu melihat dari hati dan amalan kalian. Sekarang pertanyaannya, apa itu amalan? Bukankah amalan itu fisik? Salah satu amalan itu adalah fisik. Nah, kalau zikir mungkin bisa dari dalam hati. Tapi kalau sholat, bisa nggak ada orang sholat tapi diam aja? Kan nggak bisa. Harus ada takbir. Nah, harus ada takbir. Dan sampai ke salam. Sehingga terlihat. Terkadang beberapa amalan itu memang terlihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
kami ini menurunkan beberapa pakaian kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Yang menutupi aurat, warisha, dan pakaian yang mewah. Walibasu taqwa zalika khair. Dan pakaian ketakwaan adalah pakaian yang baik. Maka, pakaian yang menutupi aurat adalah bentuk keibadahan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dikatakan nggak penting tuh luaran kalian tuh, yang penting hati kalian tuh, apa segala macam, berarti baca Qur'annya baru, ya kita anggap baru setengah, mungkin belum sampai ayat tentang pakaian. Atau baca hadisnya baru beberapa, belum sampai Sahih Bukhari selesai deh, enggak. Nah, jadi jangan takut, nggak ada insecure. Apa yang ditakutin? Apa yang ditakutin? Takut diomongin orang so alim, takut diomongin orang so ustad, takut diomongin orang so beragama. Kok takut diomongin orang? Memang kita beribadah untuk diomongin orang. Memang kita ibadah tunggu dipuji orang. Sekarang pertanyaannya, ketika engkau berpakaian syar'i, atau ketika engkau berdakwah, ketika dicaci maki orang, apakah dakwahmu itu langsung suruh? Berarti tidak benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik, yazid wa yanqus, dan turun. Nah, tetapi ketika turun, usahakan naik lagi. Dan itu biasa. Suatu saat banyak deh contohnya. Mungkin bagi perempuan lebih baik contoh daripada bagi laki-laki, karena perempuan itu Masya Allah lebih tinggi keutamaannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala buat seakan-akan lebih banyak peraturannya. Contoh, apakah Allah itu adil? Laki-laki beriman Islam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah 24 jam terus. Selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun beribadah terus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun beribadah, kapanpun mau sholat, silakan. Kecuali di waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu waktunya di habis subuh hingga terbit matahari, dan habis asar hingga azan maghrib, waktu maghrib masuk. Tetapi perempuan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala malah larang? Ketika datang masa-masa per bulannya datang, maka dilarang untuk ibadah, dilarang baca Quran, megang mushaf, begitu juga dilarang untuk sholat. Mana adilnya Allah? Kan kami juga mau ibadah, berarti ibadahnya laki-laki dong lebih banyak. Oh, tidak begitu. Perempuan punya porsinya, laki-laki punya porsinya. Indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan itu kan pakaiannya ribet ya, harus ditutup dari atas sampai bawah. Bahkan sebagian akwal mengatakan wajib menutupi wajah. Tapi laki-laki kok nggak bebas? Oh, belum tentu juga. Bagi laki-laki berat memakai kain ihram. Saat umroh, laki-laki hanya boleh memakai 2 helai pakaian tanpa pakai pakaian yang di dalam. Perempuan boleh memakai pakaian yang biasa. Perempuan lebih mulia, lebih bebas. Lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan selama sebulan penuh laki-laki itu ibadah kepada Allah, sholat 5 waktu, nggak sholat pas neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi perempuan. Udah, nggak apa-apa nggak sholat. Nggak apa-apa nggak sholat di waktu-waktu itu. Baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil, dan kita harus menaruh porsinya masing-masing. Al-Habib Ali Al-Jufri hafizahullah ta'ala, mungkin ada yang kenal beliau, termasuk murid-murid awal dari Habib Umar bin Hafiz hafizahullah ta'ala, mengatakan al-atilu tabibu nafsih. Orang berakal itu adalah dokter bagi dirinya sendiri. Orang berakal itu dokter bagi dirinya sendiri. Dia lah yang paling tahu porsi yang pas untuk dirinya sendiri. Orang berakal. Maka orang berakal itu pasti dia tahu sebenarnya mana yang baik bagi dirinya yang sesuai dengan syariat, dan mana yang buruk baginya yang sesuai dengan syariat. Maka jangan membohongi diri sendiri. Maka anak-anak muda, mungkin ini saya yakin ini, yang hadir ini mungkin umurnya antara 18 sampai 20-an. Nah, ada yang umurnya lebih dari 30. Saya rasa mungkin nggak ada. Kalau ada yang 30, coba angkat tangan. Di atas 30. Nah, kayaknya nggak ada. Anak-anak muda itu lagi semangat-semangatnya dakwah, lagi semangat-semangatnya jihad, lagi semangat-semangatnya bersyiarkan agama. Kan bagus, Masya Allah. Tapi ingat, kita punya rambu-rambu syariah yang harus kita jalani.
rambu-rambu syariah yang harus kita jalani. Laki-laki, jagalah kemarwahan laki-laki. Perempuan, jagalah kemarwahan perempuan. Laki-laki, pelajarilah hukum tentang laki-laki, tentang batasan-batasan. Begitu juga perempuan, belajar tentang batasan-batasan. Sehingga kan kita pengennya gini, kita nggak pengen nyari pengikut yang banyak. Kita nggak pengen mencari pengikut yang banyak. Coba angkat tangan, siapa di sini yang dakwah, yang niatnya nyari santrinya banyak, supaya dapat santri banyak, supaya dapat followers yang banyak, supaya dapat pengikut yang banyak deh, supaya dapat jamaah masjid yang banyak. Pasti nggak ada. Insya Allah nggak ada. Karena semua ini kita niatkan dalam menceritakan tentang satu hal. Ada satu nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hidupnya itu sebagai tukang penebang kayu. Karena di zaman dahulu tukang penebang kayu itu termasuk yang sangat sakral. Karena berbagai macam peralatan itu diciptakan dari kayu, rumah dari kayu, begitu juga untuk memasak dari kayu, kayu bakar dan lain-lain. Dia tugasnya penebang, pengumpul kayu. Kata Nabi SAW, di akhirat itu saya melihat ada seorang nabi yang jalan hanya membawa sebuah hammer ya, apa itu hammer ya, palunya, tanpa ada umatnya satupun. Tanpa ada umatnya satupun. Karena nggak ada yang beriman kepada dirinya. Tapi digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi ini adalah nabi yang sukses. Dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Namanya Nabi Bunyamin. Namanya Sam'un. Nah, namanya Sam'un. Namanya Nabi Sam'un. Kalau kita dengar Samson, nah itu sebutan dalam kitab-kitab yang terdahulu, Samson, ataupun yang disebut dengan lisan Arab, Sam'un. Pergi tanpa ada pengikutnya. Dan orang yang berhasil. Karena berdakwah itu tujuannya lillahi ta'ala. Dan hidayah dan taufik, semua itu hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang mengatakan bahwa Ustaz, dakwah saya ini gagal. Kenapa? Karena orang tua saya nggak bisa ikut beriman. Karena keluarga saya nggak bisa ikut beriman. Jangan salah. Nabi Nuh alaihissalam punya anak yang terkenal namanya Kan'an. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam kurang lebih 900 tahun. Anaknya tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Apa dikatakan dakwahnya gagal? Tidak gagal. Nabi Muhammad SAW berdakwah kurang lebih 23 tahun. 40 tahun Nabi Muhammad dari lahir sampai umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW dakwah dengan perilaku. Apa itu dakwah dengan perilaku? Berperilaku baik. Nah, Ustaz Aisyah, ada yang mau di enggak. 40 tahun berperilaku baik, dakwah dengan perilaku. Apa itu dakwah dengan perilaku? Sehingga orang-orang mengatakan bahwa memang Muhammad itu adalah orang yang sangat terpercaya, sangat amanah dan lain-lain. 40 tahun dan 23 tahun berdakwah dengan syariat. Tetapi beberapa banyak paman-paman Nabi SAW ataupun saudara-saudara jauhnya Nabi SAW tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah kita katakan Nabi Muhammad SAW gagal dakwahnya? Tidak. Karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Jadi tugas kita adalah menyampaikan kepada orang lain tentang indahnya keislaman, indahnya dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu indah. Islam itu indah. Islam itu indah dan itu benar-benar sangat indah. Jangan katakan zuhud artinya memperjelek diri. Beberapa mengatakan kami ini zuhud Ustaz, makanya baju kami ini nggak kami setrika, warnanya udah lain sebelah. Karena kami ini zuhud. Zuhud bukan seperti itu. Zuhud bukan seperti itu. Atau bedanya zuhud dan pelit. Kalau begitu. Zuhud itu artinya hatinya tidak terpaut dengan dunia. Hatinya tidak terpaut dengan dunia. Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang suka membaca syama'il Nabi Muhammad SAW, pasti sangat mengenal Nabi SAW, betapa indahnya pakaian beliau, betapa wanginya beliau, betapa rapinya beliau. Saya sarankan kalau mau baca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi, di situ lengkap tentang kesehariannya Nabi Shallallahu
Alaihi Wasallam, bagaimana berpakaian, bagaimana berjalan, berbicara, minum, makan, tidur, dan lain-lain. Ataupun kalau itu terlalu berat, Imam Tirmidzi ada satu kitab, ulama mu'asir baru wafat beberapa tahun lalu dari Syria, nama kitabnya An-Nafahatul Atriyah min Sirati Khairil Bariyah, karangan Syekh Nuruddin Atir. Apa nama kitabnya? An-Nafahatul Atriyah min Sirati Khairil Bariyah. Di situ kita bisa melihat bagaimana sebenarnya indahnya pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok dikatakan, Ustaz, tapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pakaiannya 13 tambalan. 13 tambalan. Bahkan satu tambalan lagi di bawah ketiaknya ditutup pakai sendal beliau. Nah, itu karena disebabkan Nabi Muhammad dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak memiliki pakaian yang lain selain pakaian tersebut. Maka itulah sebaik-baik pakaian. Tapi ingat, itulah sebaik-baik pakaian yang dikenakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan artinya menjelekkan pakaian yang dipakai dia, enggak. Tapi itulah pakaian yang dimilikinya. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa kita dapati bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai pakaian dari beberapa raja-raja negara lain, memakai pakaian yang berasal dari Yaman, memakai pakaian yang berasal dari Afrika, dari Ethiopia, yang dikatakan dahulu itu dari negeri Habasyah, tidak ada masalah. Dan pakaiannya indah semua. Pakaiannya indah semua. Dan biasakan. Pakaian yang terindah yang kita miliki adalah pakaian yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pakaian itu sudah kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seni merayu Tuhan. Apa itu seni merayu Tuhan? Kita sebagai makhluk, tadi kita sudah jelaskan di awal, ada perihal Khaliq, pencipta, dan makhluk yang diciptakan. Kita sebagai makhluk tidak bisa lari dari unsur al-Khaliq, ketuhanan Tuhan. Bahwa semua perihal di dunia ini harus dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ada kesusahan, kepada siapa kita meminta tolong? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi jangan salah memahami ayat ini. Beberapa orang katakan ini dalil bahwa kita tidak membutuhkan doa orang lain. Ini dalil kita tidak membutuhkan tawasul kepada orang lain. Ini dalil kita tidak perlu beristighatsah dengan orang lain. Nah, bukan begitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanya kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, anni, tentang aku, Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan orang ketika orang-orang memanggilku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka mintalah jawaban daripadaku dan berimanlah kepadaku. Nah, di situ kan seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana cara memanggilnya? Bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah tidak menyebutkan di situ. Allah tidak menyebutkan di situ. Maka kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Dan bagaimana pemahaman para sahabat yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini panjang lagi pembahasannya. Bahwa para sahabat, bukankah ayat itu sudah turun di zaman para sahabat masih ada? Nah, bukankah seharusnya kalau memang langsung berdoa sama Allah tanpa perlu minta doa kepada yang lain, tanpa perlu minta doa kepada mereka, tetapi para sahabat tetap meminta doa kepada Rasulullah SAW. Itu artinya ada doa meminta kepada orang lain. Nah, oh itu sahabat. Kayak mana Rasulullah? Rasulullah SAW dalam satu hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha alaiha salam mengatakan, di suatu malam Rasulullah SAW pernah keluar rumah, lalu mengangkat kedua tangannya, lalu mengatakan, Allahumma bihaqqil anbiya allazina min qabliya. Ya Allah, ya sebelum diriku, Nabi Muhammad SAW bertawasul dengan nabi-nabi yang lain. Tawasul. Nabi SAW mengajarkan tawasul. Datang seorang dokter kepada Nabi SAW, lalu meminta doa. Dorer itu buta, meminta doa. Lalu Nabi SAW mengajarkan, nama beliau Utsman, lakin bukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Katakanlah, qul ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi
fi hajati hadhihi lituqda Allahumma fasyafi'hu fi. Tawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan meminta doa kepada Nabi, tapi tawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika terjadi kekeringan di Madinah, maka beberapa sahabat itu datang ke depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa di depan situ. Lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istighosah, tawasul, meminta doa kepada orang lain adalah bentuk pelaksanaan ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Terakhir, apakah di akhirat kita langsung meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan ada beberapa video saya lihat masyayikh dari salah satu negara mengatakan bahkan di akhirat tidak boleh berdoa meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bingung. Husnuzonnya mungkin ayat hadis ini terlewat oleh syekh. Apa dikatakan? Ketika kita dibangkitkan di mahsyar, semua orang ini kebingungan, ketakutan. Lalu kita semua pergi ke Nabi Adam alaihissalam. Ke Nabi Adam alaihissalam. Lalu dikatakan bahwa aghisuna, kita katakan aghisuna, tolonglah kami. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Lasulah. Aku bukan, nggak berhak memberi kalian itu. Lalu apa kata Nabi Adam? Apakah kata Nabi Adam, angkat tanganmu doa kepada Allah? Enggak. Kata Nabi Adam, pergi ke Nabi yang lain, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nanti kita pergi lagi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun katakan demikian sampai terakhir ke Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah SAW, analaha. Akulah orangnya. Lalu Rasulullah SAW pun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan kepada umat. Lihat. Apakah kita katakan para nabi itu di hari akhir kelak mereka telah mengajarkan kita kesyirikan? Mereka telah mengajarkan kita kesyirikan, lalu golongan tersebutlah yang mengajarkan ketauhidan Allah. Nah, jadi kita sebagai anak-anak muda nih, para influencer muda. Nah, influencer muda. Influencer itu apa sih? Orang yang bisa mengasih asar kepada orang lain atau pengaruh kepada orang lain. Insya Allah saya yakin semua ini berpengaruh bagi orang lain. Karena semua orang punya circle-nya masing-masing. Kalau bisa kita lah yang membawa circle kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kepada Allah dan Rasulullah SAW dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga indah. Kalau kita lihat bahwa akhirnya kita bayangkan bahwa memang Islam itu indah, nggak seserem itu, nggak semenakutkan itu, nggak se-insecure itu deh kita menjadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut mulai sekarang kuatkan diri kita untuk tidak insecure, ikhlas, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling harus kita syukuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, setelah itu, tapi memang tidak dipungkiri. Sebelum ini kita buka sesi diskusi, tidak kita pungkiri bahwa dalam jalan dakwah ini, apapun caranya, tetap ada rintangan, tetap ada aja halangan. Biasa. Halangan biasa, rintangan biasa. Bahkan Rasulullah SAW sebaik-baik makhluk pun mengalami hal demikian. Apalagi lagi kita. Tapi tetap kita kuatkan hati kita kuatkan fisik kita kuatkan hati kita, dan kita kuatkan niat kita lillahi ta'ala. Semua yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena pujian orang, bukan melemah karena makian orang, bukan kuat pula karena pujian orang, bukan pula kuat karena banyaknya orang yang membantu kita, bukannya lemah karena sedikitnya orang yang membantu kita. Semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan dalam berdakwah bagaimanapun